Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 2, yaitu membahas kerajaan-kerajaan Jawa dan Sumatera. Bagian keempat, penyerbuan Raja India ke Sriwijaya dan munculnya Airlangga. Seorang Raja India dengan tekad menjarah dan menaklukkan, tiba-tiba muncul dengan armada kuat di Sungai Musi, merebut kota itu, menangkap rajanya, dan membawa pergi harta bendanya. Dengan gerak cepat ke utara, para penyerbu menaklukkan Malayu, dan dari sana berlayar ke Semenanjung, maksudnya Semenanjung Malaysia, di mana rasa takut luar biasa membuat negara-negara bawahan Sriwijaya langsung bertekuk lutut, tanpa memberikan perlawanan berarti. Pendudukan singkat atas Aceh menyempurnakan kerja raja penjara yang berani ini. Raja yang pada tahun 1025 Masehi melancarkan pukulan dahsyat ini tiada lain adalah Rajendra Chola, penguasa kerajaan di pantai Coromandel, yang hubungannya dengan Sriwijaya sangat bersahabat sampai sesaat sebelum serbuan itu. Lagi-lagi, makna peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan itu tetap meragukan. Kita mudah tergoda untuk membangun di atas cerita-cerita ini suatu kisah besar, pergumulan untuk memperoleh keunggulan di laut, dan untuk mengontrol jalur-jalur laut antara Asia Selatan dan Timur. Tapi berdasarkan sedikit referensi yang kita punyai, tidak ada yang bisa membenarkan penafsiran dengan mengikuti pola politik kekuasaan zaman modern ini. Sumber-sumber Cina dan lain-lain membuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya sama sekali tidak hancur. Ia terus menjadi pusat Buddhis yang penting. Duta-dutanya mengunjungi Cina pada tahun 1028 Masehi. Duta-duta yang di hari kemudian berkunjung kepada kaisar dicatat pada tahun-tahun antara 1078 Masehi dan 1097 Masehi. Hubungan baik Sriwijaya dengan Coromandel pasti telah pulih kembali. Tapi bahwa negara Sumatera itu pelan-pelan melemah dapat disimpulkan dari makin jarangnya prasasti dan tawarikh Cina. Kita punya bukti sejarah yang lebih kuat dengan naiknya Raja Airlangga di tahta Jawa Timur. Raja ini meninggalkan suatu prasasti yang panjang tentang kisahnya. Ketika dia datang dari Bali, tempat ayahnya, menurut prasasti itu, adalah seorang raja lokal dan mencoba menguasai tahta Jawa. Dia ditentang oleh penguasa-penguasa lokal yang lebih suka kekacauan berkelanjutan daripada menjadi bawahan seorang raja yang kuat. Airlangga, seperti Raja Alfred di Inggris, terpaksa hidup dalam pengasingan di hutan-hutan. Tahun-tahun panjang yang dihabiskannya dalam kesendirian di antara petapa-petapa di hutan dan gunung-gunung bukanlah waktu yang terbuang sia-sia. Karena selama itu ia menghimpun kekuatan fisik dan moral untuk mencapai tujuannya. Dia menyatakan bahwa masa-masa penyangkalan dan penguasaan diri itulah yang pada akhirnya memberikan keberhasilan kepadanya. Penguasaan diri yang dijalankan menurut pengajaran Brahmanistik dengan sendirinya memperkuat tekad Airlangga.
Tapi bagi para teolog yang seiman dengannya pada zaman itu, pengalamannya punya arti lebih. Mereka memandangnya sebagai periode penghimpunan ilmu gaib dan kekuasaan yang mereka yakini ada dalam segala sesuatu di bumi dan yang mencapai perwujudan paling tinggi lewat pemakaian secara sadar oleh mereka yang ahli dalam kekuatan gaib. Pemakaian yang ceroboh atas kekuatan yang lebih tinggi ini bukanlah sesuatu yang jahat, karena kekuatan gaib dipercaya hanya dimiliki oleh orang-orang yang sebetulnya merupakan dewa-dewa yang dilahirkan sebagai manusia. Seni pemakaiannya dapat dipelajari lewat studi, dan kekuatannya dapat diperbesar dengan berpantang. Pelaksanaan ajaran gaib yang dilakukan sendiri dapat membuat orang jadi manusia super, dan kepemilikan atas kekuatan itu dengan demikian terlihat oleh semua orang lewat keberhasilan yang dicapai seorang individu dalam hidupnya sendiri. Kadang-kadang kekuatan gaib itu begitu sakti sehingga tidak bisa dikontrol dan dibatasi dalam aturan-aturan sempit kehidupan normal, tapi mendorong orang yang memilikinya untuk menantang semua hukum dan peraturan yang berlaku. Orang seperti itu tidak dianggap kriminal. Sebaliknya, penyelewengannya diterima sebagai tanda bahwa dia perlu ruang lebih luas untuk kekuatannya, dan bahwa mungkin memang sudah takdirnya menjadi pemimpin. Pada awalnya, kekuasaan Erlangga terbatas. Dia hanya memerintah satu wilayah di dekat Surabaya, dan banyak raja lokal menolak klaimnya untuk berkuasa atas semua wilayah. Tapi lama-lama Erlangga berhasil menaklukkan semua musuhnya dan mempersatukan Jawa bagian timur di bawah pemerintahannya. Ambisinya tidak lebih dari itu. Walaupun kekuasaan Erlangga tidak sangat luas, reputasinya sangat besar sehingga raja-raja lebih kecil mencoba meniru kejayaan pemerintahannya. Jawa Barat tetap negeri terbelakang sejak masa-masa awal imigrasi Hindu. Ia tidak terpengaruh peradaban tetangganya di sebelah timur. Pada masa Erlangga, seorang raja Sunda, nama lain dari Jawa Barat, menyatakan diri dalam sebuah prasasti dengan gelar yang sangat mulia, tapi agak berat yang dituliskan di sini untuk pencerahan pembaca. Sri atau Raja, Jaya Bupati, Jaya Manahen, Wisnu Murti, Samara Widawa, Cakala Buwana Mandale, Waranindita Haro, Gowardana, Wikrano Tunggadewa. Para pakar lama membahas makna persis dari semua gelar indah ini. Masalahnya belum sepenuhnya terpecahkan, tapi tidak terbantahkan bahwa nama yang mulia itu sok, karena mencakup klaim atas wilayah-wilayah yang jelas-jelas dikuasai orang lain. Gelar itu sebetulnya adalah tiruan dengan selera yang agak murahan dari gelar tetangganya yang lebih berkuasa di timur. Dan justru karena itu gelar itu dituliskan dalam bahasa Jawa, bukan Sunda. Lucu juga menemukan nama Raja Besar Sunda ini terdaftar di dokumen lain di antara nama raja-raja bawahan yang tunduk pada Sumatera. Daerah lain, tempat keunggulan budaya Jawa tampaknya sudah mantap pada masa ini adalah Bali. Sejak saat itu raja-raja Bali mulai menoleh ke Jawa bagian timur. Seperti raja-raja kecil Jerman pada abad ke-18 menoleh ke Paris. Mereka mulai meniru tetangga mereka yang lebih berkuasa dan bahkan menggantikan bahasa Bali dengan Jawa
dalam arsip istana mereka. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya akan membicarakan Raja Airlangga.